Piala AFF 2024 semakin dekat, apa target Timnas Indonesia? Timnas Indonesia hingga kini masih belum memiliki target secara rinci dari PSSI di ajang Piala AFF 2024. Padahal turnamen antar negara ASEAN tersebut akan digelar pada Desember mendatang. Sebelumnya sempat ada wacana bahwa skuad yang akan dimainkan pada turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Cup tersebut adalah pemain-pemain muda. Namun, setelah kiper Timnas Indonesia yang berkarir di MLS Amerika Serikat, Marten Paes, memberikan kode bisa tampil di Piala AFF 2024, komposisi skuad tim Garuda untuk turnamen yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia itu pun jadi pembahasan yang menarik. PSSI melalui anggota Komite Eksekutifnya atau EXCO, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa federasi hanya akan memastikan siapa saja pemain yang bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sementara pemilihan skuad akan tetap menjadi otoritas dari Sinteyong. Pokoknya PSSI menyediakan pemain-pemainnya. Silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap kewenangannya di Sinteyong. Tegas Arya Sinulinga usai konferensi pers Garuda ID Kamis 24 Oktober 2024. Kami tidak akan intervensi seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1, tidak ada. Pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lanjut anggota EXCO PSSI itu. Timnas Indonesia dalam sejarahnya berkompetisi di Piala AFF yang juga sempat bernama Piala Tiger belum pernah menjadi juara. Catatan terbaik tim Garuda di turnamen Asia Tenggara itu adalah 6 kali menjadi runner-up. Sementara untuk Piala AFF 2024 ini, Arya Sinulinga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada target yang dicanangkan untuk turnamen tersebut. Targetnya belum ada, belum diberitahu. Jawab Arya singkat. Hasil evaluasi PSSI ke Sinteyong pasca kalah dari Cina. PSSI sudah mengevaluasi kinerja Sinteyong imbas kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Cina. Pertemuan dengan Ketua Umum Erick Thohir disebut berjalan dengan baik. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin pada 2 laga tandang di matchday ketiga dan 4 dalam lanjutan grup C. 1 poin itu didapat skuad Garuda dari hasil imbang 2-2 melawan Timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini dirasa cukup disayangkan, apalagi saat melawan Cina. Timnas Indonesia diharapkan betul bisa mencuri poin penuh agar terus bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Terkait evaluasi, anggota Komite Eksekutif PSSI EXCO PSSI Arya Sinulinga hanya memastikan Erick telah berdiskusi secara mendalam dengan Shin. Diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Setelah kekalahan, Pak Ketum dapat semua informasi. Nggak lama Sinteyong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil. Saya rasa pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia MPI, Jumat 25 Oktober 2024. Pria berkacamata itu tak menampik salah satu sorotan PSSI dalam kekalahan kontra Cina tak lain soal pemilihan susunan pemain. Katanya, Shin pasti telah menyampaikan hal itu kepada Erick. Yang pasti PSSI tidak pernah intervensi satu ya, ini. Kedua, nggak ada aturan main dari PSSI harus ada pemain ini yang harus main, yang ini atau yang ini, nggak ada. Pokoknya yang terbaik silakan diambil oleh pelatih. Mainkan sesuka kamu, yang pasti PSSI sediakan semua, terang Arya. Nggak boleh selesai begitu. Jadi oke, satu sisi kesalahan wasit oke, kami terima, tapi kan evaluasi kami juga. Kenapa bisa kehilangan konsentrasi pada saat menit akhir? Itu juga evaluasi, tandasnya. Timnas Indonesia U17 versus Kuwait, extra time 90 plus 8 sama dengan 100. Masih terkenang momen injury time 90 plus 6 sama dengan 98 saat Timnas Indonesia kena comeback 2-2. Dari tuan rumah Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Momen kurang lebih sama terjadi saat Timnas Indonesia U17 mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0 di kualifikasi Piala Asia U17 hari Rabu 23 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Momen kurang lebih sama terjadi saat Timnas Indonesia U17 mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0 di kualifikasi Piala Asia U17 hari Rabu malam waktu Indonesia Barat.
Ya, injury time babak kedua laga ini seharusnya 8 menit. Tapi wasit yang memimpin Amar Abo Alo baru mengakhiri pertandingan di menit ke-100. Tagar 90+8 sama dengan 100 sempat viral di media sosial. Netizen tampaknya masih trauma dengan apa yang terjadi di laga kontra Bahrain. Kala itu, gol penyama kedudukan Bahrain memang lahir di momen terakhir pertandingan. Beruntung pada laga melawan Kuwait, hal sama tidak terjadi. Meski wasit sudah menambah jumlah menit injury time. Setelah pertandingan usai, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memberikan evaluasinya. Ia pertama-tama mengapresiasi pemain hingga stafnya yang sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk pertandingan pertama hingga menghasilkan kemenangan. Terima kasih pemain, staf sudah bekerja keras. Kita tahu pertandingan pertama pemain tegang, nervous itu aja, kata Nova. Namun semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya pemain bisa lebih enjoy, lebih bisa menikmati pertandingan. Lanjutnya. Kevin Dix belum bisa debut dengan Timnas Indonesia vs Jepang. Kevin Dix belum bisa debut dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C. PSSI menjelaskan alasannya secara lengkap. Banyak pihak yang menginginkan Kevin Dix telah bisa membela Timnas Indonesia kontra Jepang pada 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SWIBK, Senayan, Jakarta Pusat. PSSI harus mendaftarkan Kevin Dix seminggu sebelum menghadapi Jepang, yaitu pada 7 atau 8 November tahun 2024. Namun proses naturalisasi bek berumur 28 tahun itu masih panjang. Kevin Dix begini, kawan-kawan, Kevin Dix itu, kalau mau main, itu harus H7 terakhir data masuk, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan. Main tanggal 15 November tahun 2024, berarti data masuk minimal tanggal 8 November tahun 2024, atau tanggal 7 November tahun 2024. Dia harusnya waktu datanya, tanggal 7 November tahun 2024, berarti harus sumpah di situ dan KTP, imigrasi, dan kawan-kawannya, katanya menambahkan. Nah, teman-teman kan tahu, pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kementerian Hukum dan HM yang tadinya satu kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, gitu. Itu satu, ucap Arya. Kemudian DPR pun, baru kemarin terbentuk komisinya. Berubah semuanya. Bergeser, jadi sepertinya kita akan. Kalau untuk mengejar sekarang, kita enggak gini loh, kita bukan pemerintah, ayo cepet-cepet, kan lucu juga. Jangan segitu-gitunya juga lah, lanjutnya. Paling realistis, Kevin Dix bermain dengan Timnas Indonesia pada tahun melawan Australia pada 20 Maret tahun 2025 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C.